Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pagi ini kita masuk ke bab baru ya, di bab kedua yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Alhamdulillah kemarin bab 1 tentang pola bilangan sudah selesai. Sekarang kita masuk ke persamaan dan fungsi kuadrat. Yang pertama, Ustazah akan membahas tentang persamaan kuadrat terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada pengertian dari persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat yang akan kita pelajari adalah persamaan yang memuat satu variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Ya, jadi cuma satu variabelnya ya, dan pangkat tertingginya adalah 2. Dan di sini bentuk umum persamaan kuadrat dapat dituliskan AX kuadrat ditambah BX ditambah dengan C sama dengan 0. Nah, jadi nanti di sini si variabelnya itu adalah X ya, sama-sama X, tapi di sini pangkat tertingginya adalah 2 ya, nggak boleh lebih dari 2 dan tidak boleh lebih dari satu variabel ya. Kemudian dengan A dan B, A, B dan C-nya bilangan real serta A bukan sama dengan 0 ya. Nilai variabel yang membuat persamaan kuadrat bernilai benar itu dinamakan dengan penyelesaian persamaan kuadrat ya. Nah, sini Ustazah akan membahas tentang penyelesaian persamaan kuadrat ya. Tadi ya, penyelesaian atau solusi dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang menyebabkan persamaan tersebut bernilai benar. Nah, di sini misalkan diketahui persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 32 sama dengan 0. Jika kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 8 ke dalam persamaan, maka diperoleh, nah ini ya, kita rubah X-nya jadi 8. Berarti jadi 8 kuadrat dikurangi 4 dikali 8 dikurangi 32. Ya, 8 kuadrat itu 64. Kemudian negatif 4 dikali 8 itu negatif 32. Nah, dikurangi dengan 32 sama dengan 0 ya. 64 dikurangi 32 itu 32, 32 dikurangi 32 itu adalah 0 ya. Karena nilai X-nya sama dengan 8 menyebabkan persamaan bernilai benar ya, hasilnya 0, maka nilai X sama dengan 8 merupakan penyelesaian dari persamaan tersebut ya. Nah, yang kedua, jika kita substitusikan X-nya sama dengan 1, maka diperoleh, nah ini ya, tadi X-nya kita ganti jadi 1. 1 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikurangi 32. 1 kuadrat itu adalah 1, kemudian negatif 4 dikurangi 1 itu adalah negatif 4. Kemudian kita kurangkan negatif 32 ya. Nih, kita kurangi dengan 32. 1 dikurangi 4 itu negatif 3. Negatif 3 dikurangi dengan negatif 32 adalah negatif 35 ya. Karena persamaan bernilai salah ya, karena hasilnya bukan sama dengan 0 tapi negatif 35, maka nilai X sama dengan 1 bukanlah penyelesaian dari persamaan tersebut ya. Nah, himpunan dari nilai X yang merupakan penyelesaian persamaan disebut dengan himpunan penyelesaian. Misalkan untuk persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 32 sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya adalah tadi ya, angka 8 dan ini tambahannya negatif 4. Coba kita buktikan benar enggak negatif 4 itu adalah himpunan penyelesaiannya. Berarti kita ganti negatif 4 ya, X jadi negatif 4, ini dikuadratkan, kemudian kita kalikan 4 dengan negatif 4 ya, kemudian kita kurangi dengan 32 ya, di sini ya. Jadi negatif 4 kuadrat itu adalah 16. Kalau tulis di atas 16. Kemudian ini negatif 4 dikali negatif 4 itu positif 16 ya. Kemudian kita kurangi 32 ya. 16 tambah 16 32, 32 dikurangi 32 sama dengan 0 ya. Berarti benar ya, negatif 4 adalah himpunan penyelesaian daripada persamaan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 32 sama dengan 0. Itu Nah, kemudian di sini ada yang namanya diskriminan ya. Di buku paket kalian juga ada silahkan dibuka buku paketnya di halaman di halaman
ketiga ya. Maaf, di halaman ke-23 ya. Nomor 3, diskriminan persamaan kuadrat. Nilai diskriminannya yaitu disebut dengan D ya. D di sini ya. Dari persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. D, ingat ya, D-nya D kapital ya, sama dengan B kuadrat dikurangi dengan 4AC ya. Nah, dengan menggunakan nilai diskriminan, kita dapat menentukan apakah suatu persamaan kuadrat memiliki penyelesaian atau tidak. Berdasarkan nilai diskriminannya ada 3 kemungkinan, yaitu jika D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadratnya tidak memiliki penyelesaian ya. Kalau diskriminannya itu kurang dari 0, maka tidak ada penyelesaiannya. Nah, jika D-nya sama dengan 0, nah ini ya, maka persamaan kuadrat memiliki hanya satu penyelesaian atau akar kembar. Jadi cuma satu ya, misalnya angka 4 atau 5 atau 6 ya. Kemudian yang C, jika D-nya lebih dari 0, maka persamaan kuadratnya memiliki 2 penyelesaian atau akar yang berbeda ya, seperti itu. Contohnya, nah sini ya, tentukan nilai diskriminan dan banyaknya akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah ini ya cara penyelesaiannya. Dari persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 sama dengan 0 diperoleh nilai A-nya. Nah ini ya, A-nya adalah 2, B-nya adalah 4, dan C-nya adalah negatif 5. Ya, diambil dari sini, dari persamaannya ya. A-nya 2, B-nya 4, dan C-nya adalah negatif 5. Kita masukkan ke dalam rumus tadi. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan B-nya tadi adalah 4, berarti 4 kuadrat, kemudian dikurangi 4 ini dari rumus ya. A-nya itu 2, kemudian C-nya adalah negatif 5. Ya, 4 kuadrat itu adalah 16, kemudian negatif 4 dikali 2 itu negatif 8. Negatif 8 dikali negatif 5 adalah positif ya. Negatif kali negatif positif. Positif 40. Jadi 16 tambah 40 adalah 56. Nah, karena 56 itu lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki 2 akar yang berbeda ya. Jadi tadi ya nilai D-nya adalah 56 ya, seperti itu. Dan tidak suruh menentukan ya berapa akarnya, cuman disuruh nilai diskriminannya dan banyak akarnya ada berapa ya. Seperti itu ya. Nah, di sini eksplorasi ya yang di dalam kotak. Silahkan kalian lengkapi. Diketahui persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X ditambah K sama dengan 0 ya. Nih. Berapa nilai K-nya supaya persamaan kuadrat tersebut memiliki akar kembar. Nah, dari persamaan tadi diperoleh nilai A-nya 1 ya. B-nya 4, C-nya adalah K ya, belum diketahui. Nah, syarat akar kembar adalah nilai diskriminannya 0 ya, di sini tulis 0. D-nya sama dengan 0 ya. Tadi kalau mau akar kembar atau satu penyelesaian, berarti dia D-nya sama dengan 0 ya. Kita masukkan B kuadrat dikurangi 4AC ya. D-nya itu kan B kuadrat dikurangi 4AC sama dengan 0 ya. B kuadrat berarti ini ya, 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali K sama dengan 0 ya. Karena C-nya adalah tadi belum diketahui ya. 4 kuadratnya itu adalah 16. Kemudian 4 kali 1 itu negatif 4 ya. Negatif 4 kali 1 negatif 4. Kemudian negatif 4 kali K negatif 4K ya, sama dengan 0. Maka K-nya di sini adalah 4. Kenapa 4? Karena kita mau mencari ini biar jadi 16 ya. Karena 16 dikurangi 16 itu 0. Nah, maka negatif 4 dikali dengan negatif 4 dikali dengan 4 sama dengan negatif 16. Jadi 16 dikurangi 16 adalah 0. Jadi K-nya adalah 4 ya. Jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 4X ditambah dengan 4 ya. K-nya diganti jadi 4 sama dengan 0. Itu ya. Nah, silahkan dilengkapi ya di buku paketnya. Kemudian untuk lebih mengerti ya apa yang sudah Ustazah jelaskan tadi, silahkan kalian kerjakan latihan soal dipahami dan jawab di buku paket halaman 24 ya, di yang paling bawah. Kerjakan soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 6. Ya, jadi ada 5 soal. Seperti biasa, itu cuma suruh menjawab benar atau salah ya, tapi silahkan kalian kerjakan dengan cara penyelesaiannya ya. Seperti biasa dikumpulkan paling lambat besok ya jam 9 pagi. Nah, jika ada yang belum paham silahkan tanyakan ke Ustazah ya. Jangan kalau paham diam aja, Ustazah kan nggak paham kalau kalian itu
paham atau tidak ya, seperti itu. Alhamdulillah ya, pelajaran ini sudah selesai. Barakallahu fikunna, semoga Allah berikan kemudahan untuk kalian dalam menuntut ilmu dan juga mengerjakan tugas-tugas dari ustazah ya. Saya cukupkan sampai di sini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.